Konnichiwa minasan, watashi wa motoratsu Indonesia desu. Ya, ini dia Suzuki Inazuma punya gua. Emang sekilas sih modelnya orang tua banget ya. Ya. Oke, ini sarung tangan punyanya Seven Gear. Gaspol, kelihatan nggak nih? Gaspol. Banyak sih serinya ini, GP 113. Ada tulisan Gaspol, Ride Hard, Ride Fast, Cafe Racer, ada tulisan Seven Gear doang, ada yang Ride Fast. Banyak serinya. Ya, motor gue udah gue tambahin frame slider plus lampu LED buat nambah-nambah ini, lampu LED nya buat nambah-nambahin pencahayaan kalau malam, soalnya mata gue terlalu bahaya kalau malam. Mata gue penglihatannya agak menurun, jadi gue harus butuh ini. Dan lampunya ini bukan lampu standar lagi, udah lampu apa ya namanya kemarin, Osram. Bannya 120/70, ban belakang 150, Bridgestone BT45, ban dengan compound hard. Oke. Halo. Salah nggak sih? Bahaya banget ya abang depan ya. Ngeri loh. Waduh, cornering lagi deh. Gila. Salam buat Om Steven Langitan yang kemarin habis dari Bali. Dari Bali touring ke Banyuwangi. Riding bareng teman-teman dari blogger seluruh Indonesia, menghadiri Honda Bikers Day. Kapan kita riding bareng Om? Riding bareng ke luar negeri. Itu kan udah nyampe Himalaya, saya baru nyampe apa? Ke Kuningan aja nyasar. Lupa ngasih. Bocah nggak pakai spion, nggak pakai helm. Oh god, ini mendung dan gua nggak bawa jas hujan. Ya, kalau musim hujan gini penting banget buat ngecek ban apakah udah botak atau belum. Itu penting banget. Kayak ban yang gue pakai ini Bridgestone BT45 hard compound, itu emang harusnya bisa dipakai buat hujan, tapi buat harian gini pun nggak masalah. Justru kalau hard habisnya jauh lebih lama dong. Oh, mending ngebahas ini aja ya. Riding ke luar negeri gimana caranya? Gue jujur, gue sedang mengusahakan untuk mendapatkan beasiswa ke ya negeri asalnya Suzuki lah, negeri asalnya Inazuma. Dan ya sebagai salam pembukaan gue adalah konnichiwa, konbanwa, ohayo gozaimasu. Kalian tahu itu bahasa apa? Bahasa Rusia? Bukanlah, goblok. Ya, yang jelas itu bahasa Jepang. Dan gue sedang mengusahakan untuk dapat beasiswa ke sana. Jadi, ya gue sedang mengusahakan untuk dapat beasiswa ke sana, ke negeri asalnya Suzuki, di negeri asalnya banyak moge, banyak ya, kita bisa naik Hayabusa, naik ZX14,
bisa ya banyaklah motor-motor baik, motor-motor the best asal pabrikan-pabrikan Jepang. Saya sebut aja R1M, H2 itu kan pabrikan Jepang semua. Ini salah satu alasan gue mau ke Jepang ya itu, dan ya banyak alasan lain lah. Nah, gue sempat kepikiran kalau misalnya, aduh anginnya tembus lagi. Ya kalau misalnya gue nanti keterima beasiswa ke Jepang, habis keterima kesana naik apa? Kalau naik pesawat kan mainstream lah ya. Ya, gue pengen naik motor gitu ke sana. Jujur gue banyak ngiri sama kayak Mario Irot. Dia udah dari Paris Van Java ke Paris beneran, naik Benelli BN 600. Street Fighter dari Paris Van Java Bandung ke Paris Prancis, lintas negara. Terus Om Jeffrey Polnaja atau Kang JJ, dia udah mengelilingi lebih dari 40 negara, men. Gila nggak lo? Aduh, macet apa ini? Ya gue pengen banget kayak mereka gitu, touring ke luar negeri. Ya sebagai namanya kita bikers lah, kita pengen gimana sih rasanya berkendara di negeri orang. Om Mario Irot aja yang Will Story ya, jadi akun-akunnya dia di sosmed tuh namanya Will Story, cerita roda. Kemarin kalau nggak salah dia ride for charity dari Australia, kalau nggak salah, dari Australia terus balik ke Indonesia, pulangnya lewat Flores. Oh bener-bener keren abis, men. Disponsorin lagi sama Castrol. Wah gila. Ya intinya sih gue pengen banget keluar negeri naik motor, cuma caranya itu agak rumit ternyata, kawan-kawan. Ya jadi ada dokumen namanya CPD atau gue lupa kepanjangannya apa, itu bahasa Prancis. Jadi dokumen itu hanya bisa diurus lewat ini. Apa ya, gue namanya lupa. Jadi namanya CPD, dia itu adalah jaminan sebenarnya, jaminan kalau kendaraan yang kita pakai buat keluar negeri itu pasti akan balik lagi ke sini, ke Indonesia maksudnya. Jadi kalau misalnya kita punya kendaraan di Indonesia, dengan CPD kita berjanji bahwa kendaraan yang kita pakai untuk touring ke luar negeri itu akan kembali ke Indonesia, walaupun bagaimanapun kondisinya, hancur lah, mau rusak berat lah, mau gimana pun kendaraan itu harus balik, dan nomor rangkanya itu dan nomor mesin harus sama. Nah terus gimana ngurusnya tuh CPD? Nah diurusnya ke IMI, Ikatan Motor Indonesia. Nah terus harus diurus ke IMI dengan ada maharnya. Kita harus bayar sebanyak 25% dari harga faktur kendaraan kita. Faktur ya, bukan apa ya, faktur atau OTR, gue lupa jujur. Faktur kalau nggak salah. Jadi seharga faktur kendaraan kita tuh berapa, kita bayar 25%-nya itu sebagai jaminan. Nah kalau kendaraan itu balik lagi, misalnya motor ini balik lagi, dari fakturnya Inazuma berapa harganya, terus kita bayar 25%-nya. Habis itu kita touring kemana, jalan-jalan jauh lalu balik ke Indonesia. Nah CPD itu bisa kita balik, duitnya bisa kita minta lagi, kan cuma sebagai jaminan gitu. Nah terus paspor gimana? Paspor jelas dong harus diurus. Ya saran gue sih harus ngurus e-paspor lah. E-paspor
paspor. Sekarang kan udah zaman canggih lah ya, masa masih pakai paspor yang biasa ya, pakai e-paspor lah minimal. Terus visa, gimana visanya? Yang jelas visanya itu harus diurus ke, misalnya kita mau ke mana ya, misalnya contoh ke Prancis, misal kayak Om Mario Irot. Dengar mereka itu harus, jadi kita lewat mana nih rutenya, misalnya lewat Singapura, dari Singapura ke Malaysia, dari Malaysia ke mana, nah negaranya itu masing-masing kita harus harus mintain visanya. Jadi ya kalau Singapura, Thailand segala macam kan karena masih ASEAN udah bebas visa lah ya. Nah kalau misalnya udah di luar ASEAN ya kita harus minta negara yang kita lintasi itu satu persatu visanya dari tiap kedutaan besar di sini gitu. Kalau udah nyampe negara-negara Uni Eropa nih, biasanya kalau negara Uni Eropa itu mereka minta jaminan. Ini biasanya kalau ya pasti kalau teman-teman yang udah pernah ke Eropa, mereka ngelihat tabungan kita, rekening kita ada berapa jumlah uangnya, dan sebagai ya mereka minta itu sebagai jaminan kalau itu kita nggak akan ngemis, kita nggak akan nyari kerja di sana. Kecuali kalau tenaga profesional ya, sebagai TKI di Europe yang menjadi tenaga profesional. Citra TKI itu kayaknya pembantu atau gimana, enggak juga men. TKI itu bisa juga tenaga profesional atau guru atau seorang jurnalis atau apapun ya, nggak harus sebagai asisten rumah tangga. Jaminan ini ya, jaminan uang ya, siapin aja kalau misalnya kita mau ke Europe touring, misalnya lintas benua, kita mau ke Europe, ke Eropa, ya siapin aja uang yang agak gede gitulah. Yang penting di saldo kelihatan, maaf di saldo kelihatan banyak gitu ya. Jadi itu tadi sih, gue sih pengen ya jujur sebagai pengendara motor, gue pengen riding ke luar negeri ya. Salah satu impian gue lah riding dari Indonesia ke luar negeri gitu. Kayak Om Jeffrey Polnaja, Ride for Peace. Halo Om Jeffrey, kalau misalnya nonton, salam dari masyarakat Indonesia. Doakan semoga rider dari Motorrad Indonesia bisa menyusul Om Jeffrey, Kang JJ, dan Om Mario seandainya nonton ini. Doakan juga Om Mario semoga bisa menyusul. Salah satu impian gua ya, rencana gua sih pengen menyatukan. Jadi di Indonesia tuh ada dua sister city, bukan dua sih, satu sister city ya, gua jelasnya gue lupa ya. Ada sister city dari Yogyakarta tuh ternyata punya sister city di Jepang sana deh ya, namanya kota Kyoto. Kalau yang teman-teman suka nonton Kenshin Himura, nah itu Kyoto, itu ibu kota lama Jepang. Nah jadi mereka itu keduanya ini saudara, karena sama-sama sebagai kota lama, kota tua, kota yang umurnya sudah tua gitu. Nah, impian gue adalah menyatukan itu lewat riding. Ya kalau Om Jeffrey Ride for Peace aja bisa, masa riding gitu ya, gitu aja ya kita pasti bisa lah. Bukan yang remehin, pasti bisa. Nah jadi rencananya sih kalau misalnya ada waktu dan ada dana dan ada ya apapun, semoga bisa disponsori, gue pengen menyatukan kedua kota itu lewat riding man. Dari Jogja ke Kyoto sister city gitu ya. Nanti gue akan mikirin lah apalah temanya.
Ya mungkin suatu saat kalau misalnya ada waktu, ada dana, dan ya semua aspek yang mendukung, semoga aja bisa. Semoga aja bisa keluar negeri ya Allah. Pengen, bukannya keluar negeri sekedar keluar negeri biasa ya, tapi kita riding gitu keluar negeri ya Allah, pengen rasanya. Ya mungkin gitu aja. I hope you like it, I hope you enjoy it. Jangan lupa like dan subscribe. Gue udah lama banget gak ngomong itu. Jangan lupa like dan subscribe, dan see you in the next time. Hiha.